Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala munzalil Qur'an ala qalbihi yakuna minal munzirin sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin waj'alna lahu minal muttabi'in wa bihi minal muqtadin wa bi sunnatihi minal amirin wahfidna ya rabbana hatta nalqahu ala hodihi yauma yub'atsun. Sahabat RNTV yang saya hormati, banyak manusia yang menjalani kehidupan dunia dan kondisi yang tidak bahagia. Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan dunia, frustasi dibuatnya, bahkan seringkali gelisah menjadi sebuah hal yang pasti datang di dalam kehidupan. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan manusia gelisah menjalani kehidupan, karena barangkali jawabannya, mereka belum paham tentang sifat kehidupan dunia. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, ada 4 sifat kehidupan dunia yang harus dipahami oleh setiap hamba manusia yang hidup di dunia. Apa di antara 4 karakter itu? Pertama, dunia ini singkat, padat, dan cepat. Dunia ini singkat sekali, bukan tujuan kita. Kalau hari ini masih bisa salat di belakang imam, maka salatlah. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah sebelum esok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah sebelum esok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Siapapun di antara kita yang merasa punya banyak dosa, catat ini baik-baik. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak pernah punya salah di dalam kehidupan. Yang kedua, dunia ini karakternya permainan, sendagora belaka. Hati-hati, siapapun di antara kita yang barangkali hari ini fokusnya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Semakin kita mengejar bayangan itu, maka semakin jauh dia daripada kejaran kita. Yang ketiga, cirinya dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Terus, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak juga. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap dari kita pasti akan mati? Bukankah setiap dari kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Ingat, orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman akan melakukan persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Yang keempat, cirinya dunia ini tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi ujian jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, maka semakin kuat hati untuk menjalani setiap ujian itu. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah ujian, jangan mengeluh, karena Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kesanggupan kita. Seperti firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Sadaqallahul adzim, ayat yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena apa? Karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Cuman siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini, semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan. Sahabat RNTV yang saya hormati, di dalam kehidupan dunia ini pun Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu berperilaku benar dan jujur. Karena dengan kejujuran kita akan terhindar dari sifat kemunafikan. Bahkan Rasulullah SAW pun adalah seorang yang jujur dan tidak pernah berbohong sedikit pun. Beliau mendapat gelar Amin dari kaum Quraisy karena sifat kejujurannya. Karena sifat kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan pun akan membawa kita kepada surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Walallahu hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum hum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Sadaqallahul adzim. Ayat. Allah berfirman,
Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Maka dari itu, perihalalah sifat kejujuran dan hindarilah sifat kebohongan. Nah, sahabat dan TV yang saya hormati, ada nih 5 rezeki dengan perbuatan kita. 1. Kalau rezeki kita sempit, perbaiki salat kita. Kedua, kalau rezeki kita sulit, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ketiga, kalau rezeki diambil orang, perbaiki hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Keempat, kalau rezeki seakan jauh, perbaiki sedekahnya. Dan yang kelima, kalau rezeki sering datang dan pergi, maka perbaiki silaturahmi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yudriku zakiyun bin nazrin wahidin mala yudriku wabiyun alfi syahidin. Cukuplah bagi orang yang cerdas, satu contoh akan mendapatkan 1000 hal, dan tidak akan didapatkan satu hal orang yang bodoh walaupun diberi 1000 contoh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mau itu dari perkataan ataupun perbuatan. Mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian tadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.